Hai Miraculers, kembali lagi bersama gue Fikri di Farnimasi. Episode ke-18 Season 4 Wishmaker telah dirilis oleh pihak Disney Channel dan pihak Zexstone. Gue udah nonton episode ini dan gue melihat bahwa episode ini banyak sekali kejutan-kejutan di dalamnya. Jadi gue selalu mengingatkan, jadi bagi yang belum nonton Season 1, Season 2, dan Season 3 Miraculous Ladybug, tolong jangan nonton video ini. Agar tidak terkena spoiler, gue sarankan untuk menonton terlebih dahulu Season 1 dan Season 2 dan Season 3 nya. Jangan langsung nonton Season 4 atau Season 3 nya langsung, nanti cerita tidak akan masuk, oke? Pada video kali ini gue akan membahas tentang episode ke-18 Season 4 yang berjudul Wishmaker. Tapi pada video pembahasan ini gue gak akan membahas secara bagian per bagiannya untuk menghindari spoiler kepada orang-orang yang belum nonton Miraculous, oke? Jadi pada video kali ini gue hanya akan mengambil inti-intinya saja dari episode Wishmaker ini. Episode Wishmaker ini dibuka dengan pengumuman pembagian brosur untuk pemilihan dari berbagai profesi pekerjaan yang diharuskan diikuti oleh berbagai siswa SMA yang ada di sana. If some of you aren't sure yet what you want to do, the Paris Careers Expo will be held this weekend in various... Setelah pembagian brosur pameran yang berada di sekolah, Adrien Negres tidak tahu apa yang akan ia lakukan pada dewasa dia nanti. Pada episode sebelumnya, Cat Noir sebagai partner Ladybug merasa tergantikan oleh seseorang yang bernama Rinaru. Jadi pada episode Wishmaker ini, Adrien sudah tidak mempunyai masa depan apa yang ia lakukan untuk selanjutnya. Singkat cerita, Adrien pun memutuskan untuk pergi ke pameran itu untuk melihat masa depannya nanti. Karena sebagai model Prancis yang terkenal hanyalah tuntutan dari orang tuanya Adrien, yaitu Gabriel Egres. Scene berpindah kepada Marinette yang juga bingung apa yang akan ia lakukan untuk kedepannya. Di antara memilih untuk menjadi desainer terkenal, pembuat roti terkenal, atau selamanya menjadi penjaga dari kotak Miraculous. Lalu scene berpindah kepada Alex, sang penyiar televisi yang sedang membuat acara sendirinya. Di sini Alex menilai apakah pekerjaan ini cocok untuk dilakukan atau malah menjadi pekerjaan yang sampah. You've got to be kidding, Andre. Give me one reason why I should bother to chase after you when I could get my choice of ice cream in any corner supermarket. Tetapi saat Alex menilai bahwa pekerjaan itu tidak cocok untuk dilakukan, Alex menerima penjelasan yang sangat logis dari pekerjaan yang telah ia nilai bahwa itu pekerjaan yang jelek. Dan saat menerima penjelasan itu dan merasa bahwa penjelasan itu tidak dibutuhkan dalam acaranya, Alex pun pergi untuk meninggalkannya dan mencari pekerjaan yang ingin ia nilai lagi. Scene berpindah kepada Marinette yang habis bertanya kepada tukang es krim yang bernama Adreo apa arti dari sebuah pekerjaan yang Adreo itu jalani. Singkat cerita dari penjelasannya, Luca pun menghampiri Marinette untuk bertemu dengannya. Dikarenakan pada episode Crocodile, Marinette berkata jujur kepada Luca dan meminta Luca untuk menjadi temannya saja karena Marinette masih mencintai Adrien Negres. Amigos. Luca ikut pada pameran itu untuk memperkenalkan kepada banyak orang bahwa pekerjaan yang Luca kerjakan itu juga bisa dikerjakan oleh orang lain. Dan saat Luca mengajari Marinette sebuah arti dari musik, Alex pun datang untuk mengganggu pekerjaan Luca dan menganggap bahwa pekerjaan Luca itu adalah hal yang tidak penting dan bisa digantikan oleh sebuah aplikasi. Another pointless job. You've got to be kidding. Follow me. Karena Luca tidak terima, Luca pun mengajak Alex dan kameramennya ke sesuatu tempat. Di tempat itu, Luca menjelaskan apa arti dari sebuah musik. Karena Alex kalah penjelasan dengan Luca, Alex pun pergi secepatnya dari tempat itu. Singkat cerita, Luca melihat Adrien yang sedang sedih dan mengajak Marinette untuk mendekatinya. No, Adrien, he's behind you, Marinette. How far away is he? Did he see me? Singkat cerita, saat semuanya sudah bercerita tentang keinginannya di masa depan nanti, Luca pun mengambil biolanya dan memainkannya di depan Marinette dan Adrien. Scene berlanjut kepada Alex yang menghampiri seorang yang berprofesi dalam penataan rambut wig. Tempat profesi wig itu, Alex pun menilai bahwa pekerjaan yang menata wig itu sangatlah tidak penting. Dan saat wig itu dipakaikan kepada Alex, Alex pun mengingat masa kecilnya di mana Alex masih mempunyai rambut dan membanggakan rambutnya itu kepada teman-temannya. Namun orang-orang menilai jelek kepada rambut Alex yang membuat Alex tidak pede dengan dirinya sendiri. I was a kid. I used to have long hair, but everyone made fun of me. That's why I shaved it all off. Singkat cerita, Alex pun memiliki perasaan negatif di dalamnya karena telah mengingat masa kecilnya yang sangat kelam itu. Pada akhirnya, Shadow Mode memanfaatkan Alex itu dan menjadikannya penjahat super yang bisa dia perintahkan. Shadow Mode pun menjadikan Alex menjadi Wishmaker. From now on, I'll only be who I wanna be.
And thanks to me, everyone will finally be able to do what they've always wanted. Wismaker memiliki kekuatan menjadikan sebuah mimpi atau keinginan dari masa kecil seseorang menjadi kenyataan, seperti menjadikan seseorang menjadi Santa Claus, keinginan menjadi buaya, menjadi robot yang super besar, dan lain-lain. Singkat cerita, Adrian, Marinette, dan Luca diserang oleh Santa Claus yang melempar hadiah ke berbagai tempat dan diserang robot mainan yang berukuran besar. Luca menyuruh Marinette di toilet umum. Pada saat itulah Marinette berkesempatan untuk berubah menjadi Ladybug dan menyelamatkan Luca. Saat Ladybug sudah menyelamatkan Luca, Luca pun berinisiatif untuk kembali dan menyelamatkan Marinette. Di saat Luca kembali ke toilet yang terdapat isi Marinette-nya, tetapi saat itu juga Marinette tidak ada di dalam toiletnya dan Luca tahu akan hal itu. Marinette! Marinette? Huh? Singkat cerita, Ladybug dan Cat Noir pun beraksi melawan Wismaker. Tetapi Ladybug pun berpikir bagaimana jika Ladybug dan Cat Noir terkena serangan dari Wismaker. Agar kedua identitas mereka tetap terjaga, Ladybug pun berpikir bahwa Luca adalah orang yang tepat untuk menjadi Viperion atau Miraculous Zest, pengendali dua kesempatan. Bila kesempatan yang satu gagal, pemegang Miraculous Zest dapat mengembalikan waktu sebelum kesempatan yang gagal itu terjadi. Singkat cerita, Ladybug pun mempercayakan Miraculous Zest kepada Luca dan Viperion pun beraksi. Saving the world with a stuffed animal? I like that idea. Saat Luca sudah menjadi Viperion, Ladybug dan Viperion pun membantu Cat Noir yang sedang mengalih perhatiannya Wismaker. Di saat Cat Noir yang sedang ingin tertembak dari tembakan Wismaker, Viperion pun menangkis serangan Wismaker agar tidak terkena Cat Noir. Tetapi saat menangkis serangan Wismaker, tembakan Wismaker tadi terpantul dan mengenai Ladybug. Dan di saat Ladybug terkena, impian Ladybug atau Marinette saat kecil pun menjadi nyata. Ladybug pun menjadi seorang peri, di mana menjadi seorang peri merupakan impian saat kecil Marinette. It's a Dino Huggy! Live your childhood dream! Awesome! I always wanted to be the knitting fairy in real life! Marinette? Karena kekuatan Viperion bisa mengembalikan sebuah waktu, Luca yang mengetahui Ladybug adalah Marinette mengulangi kejadian itu sebelum Ladybug tertembak oleh Wismaker. Second chance! No one can know our secret identities. Pada kesempatan yang kedua ini, Luca memberi arahan kepada Cat Noir agar tidak tertembak dari Wismaker, dan Luca menjaga Ladybug agar identitas Ladybug tidak diketahui oleh siapapun. Tapi sayangnya, Cat Noir atau Adrian Agress ini tidak tahu apa yang ia impikan sejak ia kecil. Di Cat Noir pasrah agar terkena oleh tembakan Wismaker. Saat Cat Noir tertembak Wismaker, Cat Noir pun berubah menjadi Adrian, dan Luca mengetahui identitas siapa di balik Cat Noir, yang merupakan Adrian Agress, temannya dia sendiri. Live your childhood dream! When I was a kid, I always wanted to be what my parents wanted me to be. And you're the answer to defeating Wishmaker. Sorry, Ladybug, but this isn't the right moment yet. Second chance! No one can know our secret identities. I promise you that won't happen. Dikarenakan Cat Noir tertembak oleh Wismaker dan berubah menjadi Adrian Agress, Luca pun mengulangi kejadian sebelum Cat Noir tertembak oleh Wismaker. Singkat cerita, Ladybug, Cat Noir, dan Viperion berhasil mengalahkan Viperion. Dan Alex pun menjadi baik dan membuat acara untuk anak-anak yang pede dengan dirinya sendiri. Episode Wismaker pun berakhir. Oke, episode Wismaker ini merupakan salah 3 dari episode terbaik season 4 yang saat ini, di mana satu orang mengetahui dua identitas sekaligus. Identitas Ladybug merupakan Marinette dan identitas Cat Noir yang merupakan Adrian Agress. Ya, meskipun kekuatan Wismaker bukanlah membuat mimpi buruk menjadi sebuah kenyataan, dan teori Cat Blanc dan Princess Justice itu tidak ada di episode ini, tapi pada episode ini gue merasa bahwa episode ini akan menjadi sebuah pembangun bagi ending season 4 nanti, di mana Luca mengetahui identitas Ladybug yang merupakan Marinette Dupaincheng dan identitas Cat Noir yang merupakan temannya sendiri, yaitu Adrian Agress. Sebenarnya kalau Luca tidak mengembalikan waktunya, gue pengen lihat apa reaksi Marinette setelah melihat bahwa Cat Noir merupakan orang yang dia cintai selama ini, yaitu Adrian Agress. Dan gue juga pengen melihat reaksi dari Cat Noir ataupun Adrian melihat bahwa Ladybug merupakan teman sekelasnya, yaitu Marinette Dupaincheng. Ya, bersyukurlah kalau di episode ini diperlihatkan ekspresi Hawkmoth setelah melihat bahwa Cat Noir merupakan anaknya My son? dan Ladybug merupakan teman sekelasnya Adrian, yaitu Marinette Dupaincheng. Ladybug is Adrian's classmate, Marinette? At last.
at long last. Pada episode Wismaker ini lebih enak memang nonton langsung, secara langsung. Jadi kalau kalian mau nonton langsung, kalian bisa nonton secara langsung supaya kalian nggak bisa nerka-nerka doang. Karena kalau diceritain gini, feel-nya kurang dapat kalau untuk Miraculous ini. Jadi gua saranin kalian tuh nonton secara langsung. Episode Wismaker ini sepertinya akan menjadi awal dari sebuah konflik yang baru yang akan terjadi di season 4 nanti, atau mungkin sebuah awal yang baru bagi konflik di season 5 nanti. Sudah tidak menyangka bahwa Luka sudah mengetahui identitas siapa dari Ladybug, yaitu mantan pacarnya dia sendiri, yaitu Marinette Dupain-Cheng, dan identitas Cat Noir yang merupakan teman terdekatnya malah, yaitu Adrian Agreste. Di video sebelumnya gue tuh sudah berteori tentang episode Wismaker ini. Walaupun dari beberapa teori gue ada yang kurang tepat atau malah salah, ya itu dimohon maafin lah, karena wajar. Teori itu belum tentu benar dan belum tentu dipastikan akan kebenarannya. Karena episode Wismaker ini merupakan episode pembuka dari suatu konflik yang ada season 4 ini untuk season berikutnya, yang pasti sebelum datang ke season berikutnya pasti ada ending di season 4 ini. Gue sangat berharap pada ending season 4 nanti, dimana konflik yang ada di Wismaker ini akan dibawa tentang Ladybug merupakan Marinette dan Adrian Agreste merupakan Cat Noir. Meskipun pada episode ini tidak disajikan bahwa Marinette dan Luka itu menjadi sebuah pasangannya kembali, tapi dengan pembawaan konflik yang baru ini menjadi hal yang dapat dimanfaatkan oleh para fans Lukanet, yaitu Luka dan Marinette, yang sebenarnya sangat mengharapkan episode Wismaker ini penuh dengan cinta di antara Luka dan Marinette, dan berisi di mana Adrian cemburu dengan Luka karena telah merebut hati Marinette. Ya, tapi kalau pembukaan konflik seperti ini tidak apa-apa, masih bisa dimaafin lah kalau emang episode ini dirancang untuk season-season berikutnya. Jadi gua rasa episode Wismaker ini lumayan oke lah buat ditonton, malah bagus untuk ditonton ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu pembahasan episode 18 season 4 Miraculous Ladybug and Cat Noir ini. Oke, mungkin terima kasih yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu info-info terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian yang nggak tahu Miraculous menjadi tahu, dan teman-teman kalian tahu Miraculous jadi tahu channel pembahasan ini. Oke, mungkin cukup sekian. Gue Fikri Farnimasi pamit undur diri.